Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8 yang soleh dan soleha? Miss doakan semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video ini akan dibahas materi bab 7, yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Pada gambar terdapat sebuah alat yang biasa digunakan oleh dokter untuk mengukur tekanan darah pasiennya. Tekanan darah dapat diukur karena adanya aliran darah pada tubuh manusia. Aliran darah pada tubuh manusia membentuk suatu sistem transportasi. Perhatikan peta konsep berikut ini. Pada bab 7 akan dipelajari mengenai sistem transportasi pada manusia. Yang diedarkan adalah darah. Darah sendiri berperan sebagai pengangkut zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti sari-sari makanan, hormon, oksigen, dan air. Darah dapat beredar ke seluruh tubuh karena adanya organ yang memompa darah. Organ tersebut adalah jantung. Peredaran darah pada jantung berdasarkan alirannya dibagi menjadi dua, ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Darah sendiri diedarkan di dalam pembuluh darah yang terdiri atas pembuluh arteri, pembuluh kapiler, dan pembuluh vena. Darah terbagi menjadi dua, ada yang berupa sel dan ada yang berupa plasma darah. Yang berupa sel dibagi lagi menjadi tiga, ada sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Kita masuk ke bagian organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia. Organ yang berperan ada dua, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah, sedangkan pembuluh darah ini sebagai jalan yang dilalui aliran darah. Kita masuk ke organ penyusun yang pertama, yaitu jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada sebelah kiri, berbentuk kerucut, dan ukurannya sebesar kepalan tangan dengan berat kurang lebih 300 gram. Jantung dibungkus oleh dua membran pelindung yang disebut perikardium. Ruang di antara membran berisi cairan perikardial yang berfungsi sebagai pelumas. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu 2 ruang sebelah atas yang terdiri atas serambi kiri atau atrium sinister dan serambi kanan atau atrium dexter. Dan 2 ruang sebelah bawah yang terdiri dari bilik kiri atau ventricle sinister dan bilik kanan atau ventricle dexter. Di antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup 2 daun atau disebut valvula bicuspidalis atau disebut juga katup mitral. Sedangkan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat katup 3 daun atau disebut valvula tricuspidalis. Sementara itu, di antara bilik kiri dan aorta terdapat katup berbentuk bulan sabit atau disebut valvula semilunaris. Katup bicuspidalis dan tricuspidalis berfungsi menjaga aliran darah agar tidak kembali ke serambi. Di serambi kanan,
Bermuara pembuluh balik besar atau vena cava yang membawa darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Dari bilik kanan, keluar pembuluh nadi paru-paru atau arteri pulmonalis yang mengangkut darah kaya karbon dioksida menuju ke paru-paru. Di serambi kiri bermuara pembuluh balik paru-paru atau vena pulmonalis yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru. Dari bilik kiri muncul pembuluh darah nadi besar atau aorta yang mengangkut darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Cara kerja jantung. Jantung berdenyut apabila otot jantung kontraksi dan relaksasi. Denyut jantung dapat dirasakan pada pembuluh nadi di bawah permukaan kulit dan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, berat badan, kesehatan, dan aktivitas tubuh. Umumnya, jantung berdenyut 60-80 kali per menit. Tekanan darah menunjukkan kekuatan jantung memompa darah. Tekanan darah orang dewasa normal bernilai 120/80. 120 menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung berkontraksi atau disebut sistol. Dan 80 menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung berelaksasi atau diastol. Kita masuk ke organ sistem transportasi yang kedua, yaitu pembuluh darah. Darah di dalam pembuluh nadi yang berasal dari jantung, kaya akan oksigen, akan mengalir ke seluruh tubuh. Darah di dalam pembuluh balik yang miskin oksigen akan mengalir menuju jantung. Mengalirnya darah ke seluruh tubuh merupakan hasil kerja jantung yang memompa keluar darah melalui pembuluh nadi untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Pembuluh darah dibedakan menjadi 3, ada pembuluh kapiler, pembuluh balik, dan pembuluh nadi. Pembuluh kapiler menghubungkan arteri terkecil yang disebut dengan arteriola dan vena terkecil yang disebut venula. Pembuluh kapiler berhubungan langsung dengan sel tubuh. Pembuluh kapiler memiliki ciri-ciri yaitu halus, berdinding tipis, terdiri atas lapis, dan berdiameter sekitar 7,5 mikron. Kemudian yang kedua adalah pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi membawa darah keluar jantung. Pembuluh nadi memiliki ciri-ciri letak arteri agak ke dalam dari permukaan kulit. Bila arteri terluka, darah akan memancar. Pembuluh nadi memiliki lapisan elastis yang tebal. Denyut terasa di bagian tubuh tertentu, misalnya pergelangan tangan. Pembuluh nadi mempunyai satu katup dekat jantung agar darah tidak mengalir kembali ke jantung. Pembuluh nadi terbesar yang keluar dari bilik kiri disebut aorta. Aorta bilik kiri membawa darah bersih kaya oksigen dan zat-zat makanan sampai ke sel-sel tubuh untuk oksidasi biologi. Selanjutnya ada pembuluh balik atau vena. Ciri-ciri pembuluh balik yang pertama, letak vena dari permukaan kulit, berwarna kebiruan, dan denyutnya tidak terasa. Bila vena terluka, darah tidak akan memancar keluar. Pembuluh balik atau vena memiliki lapisan elastis yang lebih tipis dari arteri. Pembuluh balik atau vena memiliki katup sepanjang pembuluh, berfungsi agar aliran darah berlangsung satu arah dan menjaga darah tetap mengalir karena tidak ada pompa pada aliran darah di vena. Pembuluh nadi, pembuluh balik atau vena terdiri atas pembuluh balik besar dan pembuluh balik paru-paru. Pembuluh balik besar atau disebut vena cava mengangkut darah dari seluruh tubuh ke serambi kanan jantung, membawa darah kaya karbon dioksida untuk diangkut ke jantung, paru-paru, kemudian dilepas ke atmosfer.
Pembuluh balik besar ada dua, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava superior mengangkut darah yang berasal dari kepala dan tangan, sedangkan vena cava inferior mengangkut darah yang berasal dari tubuh dan kaki. Pembuluh balik besar bercabang-cabang menjadi pembuluh vena, kemudian bercabang-cabang sampai paling kecil yang disebut venula. Pembuluh balik paru-paru atau vena pulmonalis terdiri atas pembuluh balik paru-paru kanan dan kiri. Keduanya bersatu menuju serambi kiri jantung, membawa darah yang kaya akan oksigen. Pembuluh balik paru-paru kanan mengangkut darah dari paru-paru kanan, sedangkan pembuluh balik paru-paru kiri mengangkut darah dari paru-paru kiri. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia adalah sistem peredaran darah tertutup dan rangkap. Peredaran darah tertutup artinya darah mengalir atau beredar melalui pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Peredaran darah rangkap berarti dalam satu kali peredarannya, darah melalui jantung 2 kali. Sistem peredaran darah rangkap terdiri atas peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil ini, darah mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar, darah dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Kita bahas satu persatu mulai dari peredaran darah kecil. Proses peredaran darah kecil adalah sebagai berikut. Darah yang miskin oksigen dan kaya karbon dioksida dari bilik kanan jantung keluar melalui arteri paru-paru atau arteri pulmonalis menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Darah menuju ke arteriol, kemudian ke kapiler paru-paru yang berada di sekeliling alveolus. Di alveolus terjadi difusi gas, yaitu keluarnya karbon dioksida dari kapiler ke alveolus dan masuknya oksigen dari alveolus ke kapiler darah. Kemudian, darah mengalir ke vena paru-paru paling kecil atau venula, ke vena lebih besar, menuju serambi kiri jantung. Vena ini disebut dengan vena pulmonalis, yaitu vena yang mengalirkan darah kaya oksigen dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Peredaran darah dari jantung ke paru-paru ini disebut peredaran darah kecil atau peredaran darah paru-paru. Sedangkan sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Otot dinding bilik kiri jantung berkontraksi dan katup tricuspidalis menutup sehingga darah mengalir menuju aorta. Dari aorta, darah akan mengalir ke percabangan arteri berbagai organ dan jaringan di seluruh tubuh, termasuk kepala dan badan, kecuali jantung dan paru-paru. Di dalam jaringan tubuh terjadi difusi oksigen dan zat-zat makanan dari kapiler ke jaringan dan sebaliknya. Karbon dioksida dan zat sisa metabolisme berdifusi dari jaringan ke dalam kapiler. Setelah terjadi pertukaran zat, darah menuju venula, kemudian ke vena dan kembali ke serambi kanan jantung lewat vena besar. Sirkulasi darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung ini disebut peredaran darah besar. Untuk lebih mudahnya menghafal edaran darah pada peredaran darah kecil, kalian bisa ingat kata BA-SI. BA adalah bilik kanan, SI adalah serambi kiri. Jadi, peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, melalui arteri pulmonalis, darah menuju paru-paru. Di paru-paru terjadi difusi gas. Setelah itu, darah menuju ke jantung melalui vena pulmonalis dan masuk ke bagian jantung yaitu serambi kiri. Nah, diingat ya, peredaran darah kecil BA-SI dari bilik kanan
berakhir di serambi kiri. Sedangkan untuk peredaran darah besar, ingat kata bisa. B adalah bilik kiri dan SA adalah serambi kanan. Jadi, pada peredaran darah besar, darah pada bilik kiri keluar melalui aorta dan diedarkan ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh terjadi difusi oksigen. Setelah terjadi difusi, darah akan kembali ke jantung melalui vena cava superior atau inferior. Kemudian darah akan masuk ke bagian jantung, yaitu di serambi kanan. Ingat ya, peredaran darah besar bisa berawal dari bilik kiri dan berakhir di serambi kanan. Selain peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, terdapat juga sistem peredaran darah jantung. Pembuluh nadi besar atau aorta memiliki dua percabangan menuju jantung yang disebut arteri koronaria yang berfungsi mengalirkan darah kaya oksigen dan zat makanan untuk metabolisme otot jantung. Setelah terjadi pertukaran zat antara kapiler dengan jaringan, darah menuju vena koronaria dan kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran ruang jantung ke jaringan jantung, kemudian kembali lagi ke ruang jantung disebut sistem peredaran darah jantung. Demikian video pembelajaran hari ini. Pada pertemuan selanjutnya akan dibahas mengenai struktur dan fungsi darah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.